Bab 3401, Iblis datang. Ketika Qi Peijia melihat ini, dia segera mundur, tetapi cambuk ajaib itu sepertinya memiliki mata dan terus mengejar Qi Peijia. Qi Peijia meraih seorang pembudidaya iblis dan membuangnya secara tiba-tiba. Kedua pembudidaya iblis itu berteriak dan menabrak cambuk iblis secara langsung. Bang! Sebelum kedua pembudidaya iblis itu bisa bereaksi, itu meledak di udara, dan darah di seluruh langit berubah menjadi bola kabut darah merah. Menarik cambuk iblis dan dikelilingi oleh darah penggarap iblis, aura yang menekan penggarap iblis sebenarnya terisolasi. Iblis datang. Qi Peijia meraung dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Massa darah hitam bercampur dengan kabut darah di langit dan mulai berkembang pesat. Saat darah hitam terus berputar, ia tampak hidup dan berubah menjadi monster humanoid dengan wajah ganas. Begitu monster humanoid itu muncul, dia meraung dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk ajaib Dev. Aura cambuk ajaib tidak bisa menahan iblis yang muncul. Iblis ini hanyalah ilusi. Cambuk iblis Dev tidak dapat menyerang kesadaran iblis. Iblis melambai pelan, dan Dev mencabut cambuk ajaibnya dan dibuang, lalu menghantam tanah dengan keras. Begitu Dev bangun, iblis itu bergegas lagi dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev mengayunkan cambuk ajaib. Kali ini, cambuk ajaib itu dipenuhi api, dan nyala api yang dahsyat menyala. Dia mencambuk pergelangan tangan iblis dengan cambuk ajaib, dan api langsung mengelilingi iblis. Ketika Qi Peijia melihat ini, dia mencibir, "Iblis Zihuo, apakah menurutmu kamu dapat melukai iblisku dengan benda ini?" Benar saja, setelah Qi Peijia selesai berbicara, iblis itu diselimuti api dan dia masih menamparnya dengan telapak tangannya. Tubuh Dev mundur dengan cepat, lalu dia berguling untuk menghindari pukulan itu, terlihat sangat malu. Qi Peijia melambaikan tangannya, dan iblis itu langsung berubah menjadi genangan darah hitam dan menghilang. "Wah, aku semakin penasaran denganmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu. Harta apa lagi yang ada di sana? Keluarkan bersama-sama dan biarkan aku melihatnya." Qi Peijia menjadi sangat lucu sehingga dia tidak ingin langsung membunuh Dev. Dia ingin melihat harta apa yang belum digunakan Dev. Dev berdiri perlahan, menyingkirkan cambuk ajaib, dan melihat baju besi Qi dengan mata dingin. "Sepertinya aku harus membiarkanmu benar-benar melihat kekuatanku." Ekspresi Dev sedingin es, dan dia sepertinya sedang membuat keputusan di dalam hatinya. "Hahaha, cepat gunakan. Aku sangat ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya." Qi Peijia tertawa terbahak-bahak. Namun segera, senyuman Qi Peijia mengeras di wajahnya. Karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya, dan kemudian melihat Dev memegang busur di tangannya pada suatu saat. Apakah ini busur Raja Dewa? Merasakan aura menakutkan, Qi Peijia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia terpaksa mengungkapkan busur Raja Ilahi. Lagi pula, jika hal seperti itu terungkap, Dev pasti akan menjadi musuh seluruh surga dan dunia manusia. Semua orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, jadi Dev harus selalu waspada terhadap semua orang. Untungnya, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Selama dia membunuh semua orang di depannya, rahasia busur Raja Dewanya tidak akan terungkap. Saat ini, mata Dev penuh dengan niat membunuh. Busur Raja Dewa. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki busur Raja Dewa? Aura ini sangat menakutkan. Siapa dia? Kenapa dia memiliki busur Raja Dewa? Orang ini berada di alam apa? Sangat mustahil untuk berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Semua orang terkejut saat melihat busur Raja Dewa. Bahkan Ning Keichen, yang bersembunyi tidak jauh dari sana, melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Dev. Matanya melebar dan tubuhnya sedikit gemetar. "Busur Raja Dewa, saya benar-benar melihat busur Raja Dewa." Bab 3402, Legenda Omong Kosong. Apa itu busur Raja Dewa? Ningxi bertanya pada Ning Keichen. Ning Keichen tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Leluhur, apakah kamu tidak tahu busur Raja Dewa?" Ningxi dengan cepat menjelaskan, "Saya telah tidur selama bertahun-tahun, dan saya tidak dapat mengingat banyak hal." Ning Keichen tidak ragu-ragu, jadi dia berkata, "Busur Raja Dewa ini adalah benda kuno. Konon digunakan oleh Hou Yi untuk menembakkan matahari. Busur itu jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia kita, bertahun-tahun sebelum perang antara dewa dan iblis. Selalu ada legenda tentang busur Raja Dewa di surga dan alam manusia, namun tidak banyak orang yang benar-benar melihat busur Raja Dewa. Orang yang mendapat busur ini pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah, atau bahkan penguasa suatu wilayah. Seluruh surga dan alam manusia." Petik 2. Ningxi mendengarkan kata-kata Ning Keichen dengan tenang, dan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev mendapatkan senjata ajaib yang tiada taranya tidak lama setelah dia datang ke dunia surga dan manusia. Namun, Ningxi juga merasa rumor ini agak berlebihan. Hou Yi menggunakannya untuk menembak matahari. Hou Yi menggunakan busur penembak matahari, yang menempati peringkat ketiga dari 10 senjata teratas di zaman kuno.
Ketika Ningxi berada di dunia sekuler, dia telah membaca banyak buku, jadi dia masih tahu sedikit tentangnya. Namun melihat ketakutan orang-orang ini terhadap busur Raja Dewa juga membuktikan bahwa busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata yang sangat ampuh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Dev melonjak, dan dia meletakkan satu tangannya di tali busur dan perlahan menarik busur Raja Dewa. Membuka. Dengan teriakan keras Dev, busur Raja Dewa ditarik sepenuhnya tanpa Dev. Gelombang aura menakutkan seperti badai, mulai menyapu ke arah penggarap iblis di depannya. Di atas busur Raja Dewa, aliran panah cahaya muncul, bukan hanya satu, tapi panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan aura yang tak tertandingi. Wush! Dev mengendurkan tangannya dengan ringan, dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi di kehampaan, langsung menjadi luar biasa dan berubah menjadi kobaran api yang cemerlang, dan bulu panah tidak dapat dibedakan. Kecemerlangan ini menyelimuti semua pembudidaya iblis, dan setiap panah cahaya dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan dan ganas. Seolah-olah ada banyak hantu jahat yang memamerkan gigi dan cakarnya. Bagaimana ini busur dan anak panah yang digunakan Hou Yi untuk menembakkan matahari? Ini jelas merupakan senjata yang digunakan oleh iblis. Mata Ningxi sedikit menyipit dan dia berkata, "Anda tahu, Ningxi juga setengah iblis. Sekarang panah cahaya penuh dengan roh jahat, dan ketika Dev menarik busur Raja Dewa, dia juga menggunakan energi jahat dari pola Dao di tubuhnya." Ningxi sangat akrab dengan aura semacam ini, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa Dev ini. Mengapa dia bisa memiliki banyak aura di tubuhnya? Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Qi Pei Jia dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah semua pembudidaya iblis berubah drastis, dan kaki mereka gemetar. Bahkan ada pembudidaya iblis yang sangat ketakutan hingga mereka roboh ke tanah. Mereka belum pernah mengalami perasaan mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang pria di alam kesengsaraan tingkat pertama. Siapapun yang dapat mereka pilih berada pada level yang lebih tinggi dari Dev. Tapi sekarang sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Lari cepat. Tolong, orang ini bukan manusia. Tunggu aku. Banyak pembudidaya iblis tidak lagi berani mengikuti Qi Pei Jia, dan bahkan Liu Sui berguling-guling mencoba melarikan diri. Namun, niat membunuh Dev telah ditentukan saat ini, dan tidak mungkin membiarkan orang-orang ini melarikan diri, jika tidak, berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa akan bocor. Bulu panah yang tak terhitung jumlahnya membawa roh jahat, menyapu seperti ombak. Seluruh radius beberapa mil dipenuhi dengan cahaya putih, jatuh dengan derasnya seperti hujan lebat. Para pembudidaya iblis ini tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Begitu Dev mengambil tindakan, dia tidak ingin membiarkan mereka hidup. Antara langit dan bumi, hanya ada suara gemerisik, dan teriakan panik dari para penggarap iblis itu. Wush wush. Bulu panah jatuh, tanpa jeda, langsung menembus tubuh para pembudidaya iblis itu. Tidak ada waktu untuk berteriak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bab 3403 Sifat manusia itu jelek. Semua pembudidaya iblis langsung tertusuk menjadi daging oleh bulu panah di langit. Bulu panah menghilang, dan tanah ditutupi dengan genangan daging dan darah. Pada saat ini, Dev seperti dewa pembunuh, tubuhnya di atas kehampaan setinggi lebih dari 10 kaki, memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Pupil Qi Pei Jia menyusut, dan bulu panah yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, dan baju besi sihir hitam itu seperti jurang maut, menelan bulu panah itu. Dev menarik busur Raja Dewa lagi, dan semburan panah ringan lainnya ditembakkan. Wajah Qi Pei Jia menunjukkan sedikit kesulitan. Sekarang dia dan Dev bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Namun tak lama kemudian, armor sihir hitam di Qi Pei Jia perlahan berubah. Kegelapan seperti jurang maut di armor sihir hitam mulai perlahan menelan Qi Pei Jia. Pada akhirnya, sosok Qi Pei Jia menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Kegelapan perlahan memudar dan menghilang tanpa jejak. Ketika Dev melihat ini, dia jatuh dari kehampaan, wajahnya sangat pucat. Saat ini, bumi sunyi, dan ada bau darah yang menyengat di langit. Genangan daging di tanah membuat orang sakit. Dev berdiri dengan hampa, dia tidak tahu apakah Qi Pei Jia sudah mati atau belum. Namun, dia merasa Qi Pei Jia tidak akan mati begitu saja. Dia pasti menggunakan semacam sihir untuk melarikan diri. Keluar. Dev memegang busur Raja Dewa dan melihat tidak jauh, tempat Ning Kai Chen dan yang lainnya bersembunyi. Mata Dev tajam, dan niat membunuh di tubuhnya belum mereda. Tuan Dev, jangan salah paham. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi saya mengikuti Anda ke sini. Merasakan niat membunuh dalam diri Dev, Ning Kai Chen muncul dan berkata dengan cepat. Dev tidak berkata apa-apa dan menatap semua orang di keluarga Ning. Dev ragu-ragu. Jika dia membiarkan semua orang di keluarga Ning pergi, dia takut rahasianya akan bocor. Tetapi jika dia mengambil tindakan, Dev tidak akan tahan. Yang paling penting adalah Dev takut dia tidak akan mampu menarik busur Raja Dewa.
Merasakan aura pembunuh di tubuh Dev dan ekspresi dinginnya, Ning Keichen mulai berkeringat di dahinya. Dia memahami pentingnya busur Raja Ilahi, dan juga memahami keputusan Dev untuk mengungkapkan busur Raja Ilahi pada akhirnya, dan membunuh semua orang. Suasananya menjadi malu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, kamu memiliki rahasia busur Raja Dewa, dan tak seorang pun di keluarga Ning kita akan membocorkannya. Dan bahkan jika Anda ingin membunuh orang dan membungkam mereka sekarang, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Anda mengambil tindakan, pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita, dan tidak ada yang akan selamat. Tidak ada artinya. Ningxi memecah keheningan dan berkata. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang titik sakit Dev, dan Dev harus melihatnya lagi. Dev memandang Ningxi untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan menyingkirkan busur Raja Dewa. Tuan Ning, jangan ikuti saya lagi, itu akan sangat berbahaya. Setelah Dev selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dev sebenarnya sangat lemah sekarang, dia perlu mencari tempat untuk pulih secepat mungkin. Mampu menyelamatkan nyawanya dengan busur Raja Dewa sudah sangat bagus. Jika busur Raja Dewa tidak berfungsi, Dev hanya dapat menggunakan bel berpola naga, mengunci dirinya di dalamnya, dan perlahan menunggu untuk mati. Melihat sosok Dev yang pergi, Ning Keichen merasakan emosi campur aduk di hatinya. Melihat busur Raja Dewa, Ning Keichen sedang bergumul di dalam hatinya. Siapa yang tidak menginginkan senjata ajaib kuno semacam ini? Jika Dev sangat lemah, Ning Keichen tidak tahu apakah dia akan tergoda untuk merebut busur Raja Dewa. Kamu ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tapi sekarang bukan waktunya. Jika kamu melakukannya sekarang, tidak akan ada yang selamat. Ningxi telah melihat pikiran Ning Keichen dan berkata perlahan. Ning Keichen tertegun sejenak, tapi dengan cepat menundukkan kepalanya. Ning Keichen sedikit malu karena leluhurnya telah membaca pikirannya. Lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa Dev menyelamatkannya, tetapi sekarang dia melakukan yang sebaliknya, berpikir untuk merampok barang-barang Dev. Namun di dunia para dewa dan manusia, sifat manusia seringkali menampakkan sisi terburuknya. Bab 3404, Orc. Engah. Dev, yang baru saja pergi, memuntahkan seteguk darah dengan letupan. Seluruh orang sangat kelelahan, dan kepalanya sangat pusing hingga dia hampir pingsan. Zeyan di lautan kesadaran terus memanggil Dev agar Dev tetap terjaga. Baru saja, Dev hanya bertahan di depan semua orang di keluarga Ning. Jika dia menunjukkan kelemahan seperti itu, Dev tahu bahwa keluarga Ning pasti tidak akan mampu menahan godaan Dewa Raja Gong dan menyerangnya. Terutama leluhur keluarga Ning, Dev selalu merasa sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia tersandung seperti ini entah sampai kapan. Dev tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat ketika Dev jatuh, sesosok muncul dengan cepat. Orang ini adalah Luosi yang telah melarikan diri. Melihat Dev yang pingsan, dia langsung menggendong Dev di punggung dan kirinya. Pada saat ini, saat Dev bertarung dengan Qi Peijia, 5 orang bergegas. Sekilas, kelima orang ini semuanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7. 5 di antaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Salah satu pria berkepala dan bertubuh singa sedang menatap sekeliling, matanya tajam. Raja Singa, ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis. Bagaimana bisa ada aura busur Raja Dewa? Menurutku kamu salah. Saya menemukan bahwa Anda menjadi gugup setelah busur Raja Dewa diambil dari lembah orang mati. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis yang telah terbuka, dimensi lain. Bagaimana busur Raja Dewa bisa muncul di sini? Kata seorang pria dengan kulit pucat dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Raja Macan Tutul, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah orang yang mengambil busur Raja Dewa juga memasuki medan perang antara dewa dan iblis? Jika itu masalahnya, wajar jika aura busur Raja Dewa ada di medan perang antara dewa dan iblis. Seorang lelaki tua lain dengan mulut tajam dan pipi monyet mencibir. Raja Kera, apakah kamu tidak takut saat mengatakan ini? Jika orang yang mengambil busur Raja Dewa benar-benar memasuki medan perang para dewa dan iblis, menurutku kita harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini secepat mungkin. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melarikan diri jika seseorang menarik busur dan menembakkan anak panah. Raja Macan Tutul berkata kepada lelaki tua dengan mulut lancip dan pipi monyet. Perasaanku tidak salah. Busur Raja Dewa pasti sudah muncul. Sekarang selama kita menemukan siapa yang mengambil busur Raja Dewa, kita bisa mendapatkan kembali busur Raja Dewa. Raja Singa mempercayai perasaannya. Lion King, bukannya aku merusak kesenangannya. Bahkan jika kamu mengambil kembali busur Raja Dewa, bisakah kamu menariknya? Busur Raja Dewa telah tertanam di lembah orang mati selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa melepasnya. Kamu masih ingin mengambil busur Raja Dewa. Menurutku usahamu tidak sia-sia. Kami sebaiknya kita mencari sesuatu yang bisa kita gunakan di medan perang para dewa dan iblis ini. Kata Raja Macan Tutul sambil bercanda. Raja Singa menatap Raja Macan Tutul dengan dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Oke,
kita semua harus bertindak cepat. Kita akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi jangan sia-siakan. Saat ini, kekuatan iblis semakin kuat, dan kebencian serta pengejaran iblis oleh para biksu manusia semakin berkurang, dan beberapa bahkan telah mencapai kerjasama. Kami, para orc, adalah yang terlemah saat ini. Kami harus bersatu di masa depan, jika tidak, hidup kami akan sangat sulit di masa depan. Kata seorang pria parubaya dengan alis berbintang, mata tajam, dan wajah merah. Raja Iblis berwajah seribu benar. Kita para orc harus bersatu. Kudengar kota kerajaan Mingli dan kota kerajaan Iblis Yihe bertarung lagi. Kali ini sangat ramai. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Kedua orang ini adalah yang terlemah, tapi mereka bertarung paling bahagia. Mereka telah bertarung satu sama lain sepanjang hari, dan mereka belum mengerahkan tenaga mereka ke dalam berlatih. Seorang wanita berpakaian sangat genit berkata, "Ini adalah satu-satunya perempuan di antara 5. Bab 3405, Rumor. Putri Rubah, menurutku di antara 3 penguasa dan 4 raja kita, kamu adalah yang berpikiran paling jahat. Kamu merencanakan orang lain sepanjang hari. Kamu mendapatkan posisi ini dengan tidur, kan?" Raja Kera terkekeh. Wajah Ratu Rubah menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Dasar monyet bau, kamu ingin tidur, tapi aku tidak akan membiarkanmu tidur. Oke, berhentilah berdebat, kita akan bertindak sendiri-sendiri. Jika ada keadaan darurat, segera hubungi satu sama lain. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, kita harus menemukan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatan orc kita secara keseluruhan." Raja Iblis berwajah seribu berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang mengangguk dan kemudian berpencar. Sepertinya mereka semua menghormati Raja Iblis berwajah seribu. Di sisi lain, Dev digendong oleh Luosi dan dengan cepat melintasi gurun dan sampai di negeri puncak gunung. Lingkungan di sini sudah berubah, pegunungan bergelombang, dan masih ada pepohonan hijau. Sangat mudah untuk mencari tempat bersembunyi. Luosi membawa Dev ke sebuah gua. Melihat Dev, yang pucat dan tidak sadarkan diri karena luka serius, Luosi juga sedikit tidak berdaya. Dia juga tidak memahami perawatan medis, jadi dia hanya bisa melihat Dev tanpa daya, berharap Dev akan bangun dengan selamat. Dengan cara ini, Luosi tetap berada di sisi Dev, tapi sudah siang dan malam, dan Dev tidak membuat gerakan apapun. Saat ini, Luosi sedikit cemas. Sudah lama sekali dan Dev belum bangun, jadi dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Jika Dev tidak bangun, Luosi tidak akan merawat Dev, dia hanya bisa menunggu Dev bangun dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat ketika Luosi sedang cemas, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di luar gua. Luosi mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, menutupi Dev dengan nafas, dan dia berjalan keluar gua. Sekarang Dev tidak sadarkan diri dan nafasnya sangat lemah, Luosi menggunakan nafasnya sendiri untuk menutupi nafas Dev sehingga orang lain tidak dapat mendeteksi nafas Dev. Tepat ketika Luosi keluar dari gua, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depannya. Luosi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menarik napas dalam-dalam dan sehelai rambut jatuh dari atas kepalanya. Ekspresi Luosi berubah drastis, dan dia dengan cepat menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada luka. Ternyata ada penyihir kecil yang bersembunyi di gua ini. Kupikir akan ada mangsa besar. Seorang wanita dengan sosok yang sangat menggerakkan dan riasan tebal muncul di depan Luosi. Dan di belakang wanita ini, sebenarnya ada ekor berbulu putih. Luosi sekilas tahu bahwa wanita itu adalah orc. "Siapa kamu?" "Saya Luosi dari Lembah Roh Darah, dan pemilik Lembah Roh Darah adalah ayah saya." Luosi mengumumkan nama keluarganya, hanya berharap untuk menakut-nakuti pihak lain dan mencegah pihak lain menyakitinya. Karena Luosi bisa merasakan kekuatan lawannya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika wanita ini tidak berbelas kasihan sekarang, kepala Luosi akan tergerak. Terkikik. Wanita itu tertawa, "Kamu tidak perlu memindahkan Lembah Roh Darah untuk membuatku takut. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak peduli siapa kamu. Namaku Baikian, dan banyak orang suka memanggilku Ratu Rubah." Putri Rubah. Luosi tertegun, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Melihat ekspresi Luosi, Baikian sepertinya telah menebak sesuatu. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Penyihir kecil, pernahkah kamu mendengar tentang aku?" Luosi mengangguk. "Lalu apa yang kamu dengar tentang aku?" Baikian terus bertanya. "Saya." Luosi tidak berani mengatakannya. Lagi pula, rumor di luar sangat tidak menyenangkan. "Kamu tidak perlu takut. Aku sudah mendengar rumor tentang aku di luar. Kamu hanya perlu berbicara dengan berani." Baikian menghilangkan pesona di tubuhnya dan bahkan ekor berbulu putih di belakangnya. Dia memandang Luosi seperti kakak perempuan di sebelahnya dan berkata. Bab 3406, Memeriksa Cedera. Melihat perubahan pada tubuh Baikian, Luosi merasa lebih nyaman, jadi dia berkata, "Dikabarkan bahwa kamu adalah seorang penyihir yang berspesialisasi dalam menyerap esensi manusia untuk pelatihan. Kamu juga kejam, membunuh orang yang terlihat, dan memakan anak-anak."
Baikian yang semula tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi garang saat mendengar kata memakan anak-anak. Ketika Luosi melihat ini, jantungnya menegang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sialan, bajingan-bajingan ini, biarpun mereka bilang aku tidur dengan laki-laki, mereka sebenarnya bilang aku memakan anak-anak. Saya paling mencintai anak-anak. Bagaimana saya bisa memakan anak-anak? Orang-orang tua ini, yang kekuatannya telah dilampaui oleh wanita seperti saya, merasa kehilangan muka, jadi mereka menyebarkan rumor tentang saya. Saya ingin mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tentang saya memakan anak-anak, dan saya harus mengulitinya. Mata Baikian membelalak karena marah, seolah dia ingin membunuh seseorang. Setelah beberapa saat, kemarahan Baikian menghilang, dan dia sekali lagi tersenyum dan berkata, penyihir kecil, menurutmu apakah aku sebaik rumor yang beredar? Luosi menggelengkan kepalanya, ini tidak seperti. Hahaha, gadismu masih terlalu naif. Hanya karena aku tersenyum padamu, apa menurutmu aku bukan orang seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sangat polos. Beraninya ayahmu meninggalkanmu di sini. Tidak ada aturan di medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika kamu bertemu orang jahat, dengan kekuatanmu, bukankah kamu anak domba yang harus ditipu? Disembelih. Apa yang kamu lakukan di gua ini? Kenapa kamu tidak mengikuti ayahmu? Baikian bertanya. Aku menunggu ayahku dan yang lainnya. Mereka pergi berburu harta karun. Kekuatanku terlalu rendah, jadi aku menunggu mereka di sini. Mereka akan segera kembali. Saat Luosi sedang berbicara, matanya selalu mengintip ke dalam lubang tanpa sadar. Baikian sekilas tahu bahwa Luosi berbohong, jadi dia bertanya sambil tersenyum, apa yang ada di dalam gua? Apakah ada harta karun yang kamu temukan? Tidak, tidak ada apa-apa. Luosi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Baikian tidak mempercayainya dan berjalan menuju gua, sementara Luosi buru-buru menghentikan Baikian. Melihat ini, Baikian menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu di dalam gua, jadi dia berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Setelah mengatakan itu, Baikian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan langsung mendorong Luosi ke samping. Baikian masuk ke dalam gua dan melihat Dev terbaring di tanah. Aku tidak menyangka kamu akan mengadakan pertemuan rahasia dengan pria tampan di usia semuda itu. Pantas saja kamu begitu gugup. Apakah pria ini pacarmu? Baikian berkata, lalu menatap Dev. Tidak, dia bukan pacarku. Kami hanya teman biasa. Tuan Dev terluka dan saya membawanya ke sini. Luosi dengan cepat menjelaskan. Apakah kamu terluka? Kata Baikian sambil berjongkok untuk memeriksa Dev. Baikian mengulurkan tangan dan menyentuh dada Dev. Ini mengejutkan Luosi, dan dia menamparkan Baikian dengan satu telapak tangan. Jangan sentuh Tuan Dev. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya. Luosi meraung marah. Dev telah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja Luosi tidak bisa melihat Dev disakiti. Dasar penyihir kecil, kenapa kamu begitu gugup? Aku hanya memeriksa lukanya. Baikian bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan lambaian tangannya yang lembut, hembusan nafas menghempaskan Luosi ke samping. Luosi ingin bergerak, tetapi ternyata dia ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Baikian mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan dada Dev. Telapak tangan seputih salju dan halus itu, bersama dengan dada perunggu Dev, membentuk dampak visual yang sangat merangsang. Namun saat Baikian menyuntikkan nafas ke tubuh Dev, tiba-tiba cahaya putih melintas di dada Dev, dan tubuh Baikian sepertinya didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Baikian mundur beberapa langkah sebelum berhenti, lalu menatap Dev dengan kaget. Bab 3407, Tidur. Di dada Dev, kristal naga bersinar terang, dan auman naga bahkan terdengar dari dalam tubuhnya. Baikian sedikit bodoh, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia baru saja menyuntikkan sebagian kekuatan binatang ke dalam tubuh Dev, tapi dia tidak menyangka tubuh Dev akan merespon. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Dev benar-benar memiliki darah para orc. Garis keturunan klan naga. Mata Baikian menjadi panas, dan dia menatap Dev, seolah dia ingin menelan Dev. Luosi merasakan perubahan pada Baikian. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak berdaya. Baikian melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul, memotong Luosi. Dia bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Garis keturunan naga, sepertinya kesempatanku telah tiba. Aku akan menyembuhkan lukamu, dan kamu akan membuat garis keturunanku lebih kuat. Baikian berkata dan mulai melepas pakaiannya. Kemudian dia dengan lembut menyerang Dev. Baikian ingin menggunakan metode ini untuk memulihkan Dev, dan Baikian juga bisa menggunakan garis keturunan naga Dev untuk digabungkan dengannya, membuat garis keturunannya sendiri lebih kuat. Luosi ada di luar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Baikian pada Dev. Dia sudah menggaruk kepalanya dengan cemas. Tapi dia tidak menyangka Dev sudah ditunggangi oleh Baikian. 1 jam kemudian, Baikian sudah berkeringat banyak. Dan wajah pucat Dev mulai memerah, dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Perlahan,
Dev membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, dia melihat wajah seorang wanita di depannya, menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu bangun? Baiqian berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Dev terkejut dan buru-buru berdiri dan mundur. Namun ketika dia melangkah mundur, dia menemukan bahwa pakaian di tubuhnya telah hilang. Dev tertegun dan melihat ekspresi Baiqian ketika dia melihatnya. Dev sepertinya memahami sesuatu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan oleh seorang wanita. Dan dia masih koma. Siapa kamu? Dev segera mengenakan pakaiannya dan bertanya dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Melihat ekspresi mematikan di wajah Dev, Baiqian terkekeh, lihat, tidak ada di antara kalian yang baik. Baru saja aku menghancurkan kepolosanku sendiri hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak menghargainya sama sekali. Apakah kamu begitu jahat untuk saya? Kamu menyelamatkanku. Dev sedikit mengernyit, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Sekarang Dev hanya ingat bahwa dia pingsan, tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Selain itu, Dev menggunakan busur Raja Ilahi, jadi dia harus waspada terhadap semua orang yang muncul di sekitarnya. Siapa yang tahu kalau orang-orang ini datang untuk God King Ball? Namaku Baiqian, kamu juga bisa memanggilku Putri Rubah. Aku menyelamatkanmu karena garis keturunan nagamu, jadi kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Baiqian berkata dengan lugas. Baiqian, Putri Rubah. Dev mengerutkan kening, dan kesadaran ilahi langsung menyelimuti Baiqian. Baiqian tidak melawan dan membiarkan Dev menyelidikinya. Kamu adalah seorang orc, apakah kamu salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, sama seperti Kaisar Iblis Yihe? Dev bertanya. Orang itu, Yihe, tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal kekuatan sekarang. Dia hanya fokus pada rencana jahat dengan Raja Li dan lupa berlatih. Bagaimana kamu tahu Yihe? Ada apa dengan darah naga di dalam dirimu? Apakah kamu benar-benar seekor naga? Tapi menurutku ada banyak jenis aura di tubuhmu. Apa yang terjadi? Baiqian bertanya pada Dev dengan ragu. Saat melakukan percakapan mendalam dengan Dev, Baiqian menemukan bahwa Dev memiliki beberapa jenis aura di tubuhnya, bukan hanya kekuatan naga. Jangan tanya dulu padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku? Dev bertanya dengan serius. Bab 3408, melahirkan seorang anak. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya membiarkan kedua garis keturunan kita bergabung. Dengan cara ini, garis keturunan saya bisa menjadi lebih kuat, dan latihan saya akan lebih efektif dengan setengah usaha. Tapi jangan mengira aku memanfaatkanmu, nak. Aku tidak bersalah. Belum pernah ada orang yang menyentuhku. Lagi pula, nafasmu sangat lemah saat itu. Jika tidak ada yang peduli padamu, kamu pasti sudah mati. Aku telah menyelamatkanmu sekarang dan menggunakan garis keturunanmu, jadi kita berdua seimbang, tapi aku juga sangat beruntung bisa bersatu dengan Putra Naga untuk pertama kalinya. Setelah Baiqian selesai berbicara, dia melepaskan penghalang itu dengan lambaian tangannya. Luosi masih cemas dan bingung di luar. Ketika dia melihat penghalang itu dilepas, dia bergegas masuk. Dia sudah siap secara mental. Jika Dev tersedot dan disetubuhi oleh Baiqian itu, maka dia tidak akan bisa hidup lagi, jadi dia akan mengikuti Baiqian sampai mati. Tapi begitu Luosi bergegas masuk, dia tercengang karena dia melihat Daveseng berdiri di depannya dengan penuh semangat. Tuan Dev, apakah Anda sudah bangun? Luosi berkata dengan terkejut. Nona Luo, saya baik-baik saja, mengapa Anda ada di sini? Dev bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tuan Dev, Anda pingsan. Saya membawa Anda ke sini. Kata Luosi. Apakah kamu membawaku ke sini? Dev tertegun dan menunjuk ke arah Baiqian, bagaimana dengan dia? Dia baru saja lewat dan menabraknya. Luosi menjelaskan. Baru kemudian Dev menyadari bahwa Luosi lah yang menyelamatkannya, tapi kemudian dia bertemu Baiqian dan membiarkan orang ini memanfaatkannya. Sekarang kamu sudah bangun dan baik-baik saja. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Baiqian pergi tanpa menoleh ke belakang. Sama seperti bajingan, dia pergi begitu saja setelah bermain. Luosi memandang Dev dengan ekspresi bingung dan bertanya, Tuan Dev, apakah Anda kenal Putri Rubah ini? Tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Karena kita tidak mengenal satu sama lain, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kalian berdua tidak saling berhutang? Apa yang terjadi? Luosi bingung. Dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang telah dilakukan kedua orang itu dalam waktu lebih dari 1 jam. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang asing satu sama lain. Di mata gadis kecil seperti Luosi, mereka tidak akan pernah memikirkan hal ini. Jangan tanya, ayo ikuti dia sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengejarnya. Luosi bingung mengapa Dev mengejar Putri Rubah, tapi Luosi tetap mengikutinya. Di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, Luosi takut dia akan berada dalam bahaya jika dia tidak mengikuti Dev. Baiqian belum pergi jauh ketika Dev menyusulnya.
Ketika Baikian melihat Dev menyusul, dia bertanya dengan sedikit riang, apa? Kamu sudah menderita kerugian. Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Kamu memanfaatkanku saat aku tidak sadarkan diri. Kamu tidak bisa menamparkan pantatmu begitu saja dan pergi begitu saja. Aku ingin mengikutimu. Bagaimanapun, kita memiliki hubungan khusus sekarang, belum lagi kamu memiliki bagian dari diriku dalam darahmu. Dev bertingkah seperti pria kecil dan bersikeras mengikuti Baikian dan membiarkan Baikian mengambil tanggung jawab. Melihat Dev seperti itu, Baikian tertawa keras dan berkata, haha, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu telah menghabiskan tenaga dan darahmu dan tidak sadarkan diri. Kamu pasti pernah bertemu dengan orang yang kuat musuh. Sekarang kamu berbohong, lihat aku, apakah kamu ingin aku melindungimu? Melihat Baikian telah mengetahuinya, Dev tiba-tiba tampak sedikit malu. Kamu tidak perlu malu, aku bisa melindungimu, tapi ada syaratnya. Kondisi apa? Dev bertanya. Aku bisa melindungimu selama ini di medan perang para dewa dan iblis, tapi kamu harus tidur denganku setiap hari. Aku ingin garis keturunanku menjadi semakin kuat. Jika saya cukup beruntung bisa hamil dan melahirkan anak naga, itu akan sangat berharga bagi saya. Aku paling menyukai anak-anak. Baikian menyatakan syaratnya lagi. Bab 3409, senang rasanya mendukung saya. Setelah mendengar ini, Dev tercengang. Kondisi seperti apa ini? Ingin punya bayi. Dev tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Dia diikuti oleh Ji Ruxue, Ge Jiai, Ge Yuhan, Han Qinger, mereka semua mengalami masa-masa sulit, dan mereka tidak mendengar gerakan apapun di perut siapapun. Apakah karena aku tidak bisa melakukannya? Memikirkan hal ini, Dev mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, tapi sekarang Baikian menyebutkannya, Dev mulai memikirkannya. Apa yang kamu lakukan, ibu mertua dan ibu mertua? Apakah kamu setuju? Baikian melihat Dev diam, jadi dia bertanya. Wajah Dev penuh dengan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka bahwa putra naganya yang bermartabat, penguasa istana Tianlong, akan diperas oleh seorang wanita. Anda harus menjual penampilan Anda agar aman. Oke, aku berjanji, tidurlah setiap hari. Dev mengangguk tak berdaya. Tidak mungkin, dia harus mencari penolong sekarang, karena Dev tahu bahwa Qi Peijia pasti belum mati, dan pasti akan menemukannya. Dan jika tersiar kabar bahwa dia pemilik busur Raja Dewa, lebih banyak orang akan datang mencarinya. Adapun Kai Hongwei dan Miao Lao, meskipun mereka bisa membantunya, mereka terlalu lemah untuk melawan Qi Peijia. Tapi Baikian ini berbeda. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, jika dia benar-benar bertemu Qi Peijia, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ditambah Dev, Qi Peijia pasti bukan lawannya. Melihat Dev setuju, Baikian tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu ikuti aku. Tuan Dev, mengapa Anda berlari begitu cepat? Saat ini, Luosi terengah-engah dan menyusul. Melihat Luosi, Baikian berkata, penyihir kecil ini tidak peduli, aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tidak, aku berjanji pada Tuan Lembah Luo bahwa jika aku ingin menjaga putrinya, aku tidak akan pernah meninggalkan Nona Luo sendirian. Dev menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia tidak bisa meninggalkan Luosi sendirian. Kalau begitu, akan sulit bagi Luosi untuk bertahan di medan perang antara dewa dan iblis sampai akhir. Baikian memandang Dev dengan tidak percaya, aku tidak menyangka anak laki-lakimu masih menjadi orang yang ramah tamah dan menepati janjinya, jadi biarkan dia mengikutinya. Tetapi jika kamu menambahkan satu orang lagi, kamu perlu tidur. Dev mengerutkan kening, lalu melihat fisiknya, mengangguk dan berkata, tambahkan lagi, siapapun yang takut pada siapa. Lagi pula sudah seperti ini, aku tidak peduli untuk tidur malam lagi. Mendengarkan percakapan keduanya, Luosi sedikit bingung dan berkata, Tuan Dev, apa artinya tidur ekstra? Oh, itu tidak menarik. Ikuti saja aku. Jangan lari-lari. Dev berkata sedikit malu. Luosi mengangguk. Dev dan mereka bertiga sedang berjalan melewati pegunungan. Dimanapun ada harta karun di medan perang antara dewa dan iblis, semuanya bergantung pada keberuntungan. Tapi saat ini, Dev merasa jauh lebih santai. Setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan Qi Peijia lagi. Dev tiba-tiba merasa senang dirawat. Pegunungan tidak ada habisnya, pepohonan hijau ada di mana-mana, dan sungai mengalir. Lingkungannya sangat indah. Akan sangat bagus untuk berlatih di tempat seperti ini, tetapi pada saat ini, tidak satupun dari mereka bertiga sedang ingin menikmati pemandangan yang indah. Mereka semua membubarkan kesadaran mereka dan fokus pada harta karun itu, karena takut melewatkannya. Seharusnya ada hal-hal baik di depan. Tiba-tiba, Dev mengatakan sesuatu. Baikian dan Luosi memandang Dev secara bersamaan. Aura di depan jelas berbeda dari yang lain. Tampaknya jauh lebih kaya, seharusnya ada harta karun di sana. Dev menjelaskan. Baikian melirik ke arah Dev, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, dapatkah kesadaran spiritualnya begitu tajam? Saya bahkan tidak menyadarinya.
Bai Qian tidak begitu mempercayainya. Bahkan jika Dev adalah seekor naga, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika kamu tidak percaya, teruslah maju dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan lurus ke depan. Bab 3410, membagi buahnya. Bai Qian dan Luosi mengikuti Dev. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari formasi. Di tanah, sinar cahaya menyebar, dan kemudian cahaya ini berkumpul dan naik ke langit. Kemudian Dev melihat pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Tadi, pemandangan pepohonan hijau subur, namun kini berubah wujud. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat menghilang, digantikan oleh pohon yang menjulang tinggi. Di sekitar pohon yang menjulang tinggi itu terdapat sebidang tanah hangus, tidak ada rumput yang tumbuh. Tampaknya semua unsur hara telah diserap oleh pohon yang menjulang tinggi itu. Pohon yang menjulang tinggi ini juga menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Daun di pohon itu kering, tetapi buah seukuran apel di pohon itu sangat montok dan tampak menggugah selera. Tampaknya seluruh pohon memasok selusin buah-buahan di pohon, sehingga pohon itu agak layu. Dev dengan lembut melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada batang pohon. Aliran energi peri yang kaya langsung memasuki tubuhnya. Ini adalah pohon peri, disertai gelombang energi peri, dan buahnya dikelilingi kabut peri, yang terlihat indah. Ada pohon peri yang besar di sini, dan ada banyak buah peri. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Dev merasa bersemangat. Luosi memandangi pohon yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat bingung dan berkata, pohon ini sangat besar, mengapa kamu tidak menemukannya sekarang? Sepertinya kamu hanya dapat menemukan keberadaannya saat kamu masuk. Dev juga sangat terkejut, mungkinkah pohon peri ini telah ditemukan sejak lama dan sengaja dipasang agar orang lain tidak dapat melihatnya. Trik membutakan ini dibuat oleh pohon peri itu sendiri. Siapa yang akan membuat trik membutakan semacam ini ketika medan perang antara dewa dan iblis dibuka setiap beberapa tahun? Pohon peri sebesar ini seharusnya bertahan setidaknya selama 1000 tahun dan seharusnya memiliki kesadaran spiritual yang mandiri, jadi saya masih sangat sederhana untuk menutup-nutupi. Bai Qian melihat ke arah pohon peri di depannya dan berkata, "Kamu memiliki kecerdasan spiritual, apakah kamu hebat?" Dev memandang pohon besar di depannya dengan tidak percaya. Lalu apa nama pohon ini? Dan buah apa yang ada di pohon itu? Luosi bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah ini seharusnya adalah buah Qingling, yang dapat meningkatkan kultivasi dan pemahaman Anda terhadap dunia. Para biksu seperti kita yang berada di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memahami asal-muasalnya setelah memakan buah Qingling ini. Kata Bai Qian. Sangat kuat, bisakah kamu memahami asal-usulnya? Luosi tertegun, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Aku akan memetik buah yang begitu kuat dan membaginya sedikit denganmu. Dev memandang Luosi yang bersemangat dan berkata, bagaimanapun, Dev telah membuka ruang asal dan memiliki beberapa asal. Buah ini tidak banyak membantunya. Tapi ini berbeda untuk Luosi. Tuan Dev, terima kasih banyak. Luosi berkata dengan gembira. Namun saat Dev hendak naik ke pohon untuk memetik buah, dia langsung diangkat dan dibuang ke samping oleh Bai Qian. Apakah kamu mendapat bagian dari buah ini? Kamu harus memposisikan dirimu. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia melompat ke pohon. Lebih dari selusin buah dengan cepat dipetik oleh Bai Qian. Melihat penampilan Bai Qian yang mendominasi, Dev tidak berani berbicara dalam kemarahan, tapi sekarang dia harus menelan amarahnya. Wajah Luosi penuh kekecewaan, tapi dia tetap menghibur Dev dan berkata, Tuan Dev, tidak apa-apa jika saya tidak menginginkan buah ini. Luosi takut Dev akan merasa bersalah, jadi itu sebabnya dia mengatakan ini. Tidak apa-apa, aku akan membelikan 2 untukmu. Aku menemukan begitu banyak buah. Tidak apa-apa jika memiliki 2. Dev berkata, melangkah maju dan berkata kepada Bai Qian, Bai. Nona Bai, buahnya banyak sekali, apakah menurutmu kamu bisa memberikan 2 kepada Nona Luo? Tidak perlu, aku akan memberikan sisanya padamu. Jika nanti aku menemukan harta karun, aku tidak akan bertarung denganmu. Bersambung.